Kali ini kita akan melanjutkan cerita dari Paradise, dengan judul pembasmian sisa bandit di tambang Krivia. Sebelum memulai videonya, admin ingin memberitahukan, bahwa ini adalah sebuah video yang mengandung spoiler di dalamnya. Jika Anda tidak menyukai yang berbau spoiler, kamu dapat skip video ini. Tanpa berlama-lama lagi mari kita mulai. Part pertama diakhiri pada bandit botak yang tiba-tiba terkena bogem mentah di bagian bawah rahangnya. Bandit tersebut terpental hingga ke dalam rumah yang menyebabkan para bandit lain terkejut atas kedatangan bandit botak dengan cara yang tidak wajar. Ternyata yang melayangkan bogem mentah tersebut adalah Rocky yang sudah tidak bisa lagi menahan amarahnya. Rocky sambil mengepalkan tangannya berteriak, "Berani sekali kau menghina tuanku, apa kau sudah bosan hidup? Sudah jangan bunuh mereka," ucap Geralt menenangkan Rocky. Mereka adalah komplotan gelagas yang sering memeras warga dan menimbulkan keresahan. Lebih baik tangkap mereka semua. Kemudian Rocky dengan aura intimidasinya berkata, "Baik tuan, dengan senang hati saya akan mengurusnya. Atas nama kepala keamanan yang baru aku akan memperlakukan kalian dengan sangat baik." Mendengar itu para bandit pun kaget dan berteriak, "Apa, ke kepala keamanan?" Pada saat para bandit yang terkejut dengan keributan di luar rumah, bandit dengan ikat kepala diam-diam kabur melalui pintu belakang, dan perlahan menjauh sambil membawa sebuah kantung penyimpanan yang cukup besar. Belum jauh ia pergi, ia pun dikejutkan dengan kemunculan Geralt yang tiba-tiba membuka pintu belakang. Kemudian Geralt berkata, "Mau kemana kamu?" Bandit itu kemudian bergegas untuk melarikan diri, namun sayang Geralt telah merapalkan mantra magic missile dan membuat bandit itu terpental jauh. Para warga yang melihat penangkapan bandit beramai-ramai bersorak, "Hidup Tuan Muda, hidup Kapten Rocky!" Kemudian semua bandit diarak melewati para warga yang berkumpul dan bersorak-sorak. Kapten Rocky kemudian berkata kepada Geralt, "Akhirnya mereka semua tertangkap, tuanku Anda sangat luar biasa." Setelah mengatakan itu Rocky kemudian berteriak dan berkata, "Tuan Muda, kita Geralt telah mengakui kesalahannya di masa lalu, saat ini Tuan Muda berjanji akan memprioritaskan kemakmuran rakyat miskin. Pembasmian kriminal ini hanya awal dari perubahan yang dilakukan Tuan Muda." Kemudian Scan beralih kepada bawahan Geralt yang sedang membagikan roti kepada masyarakat miskin. "Ini adalah bantuan dari Tuan Muda untuk rakyat yang kelaparan, berterima kasihlah kepada Tuan kita yang luar biasa." Para warga yang mendengar itu kemudian bersama-sama bersorak dan juga berterima kasih kepada Geralt. Mendengar itu Geralt pun tersenyum dan menyapa warganya sambil melambaikan tangan. Scan pun berpindah di ruangan rapat. Rocky berkata, "Para rakyat saat ini sudah memiliki pandangan positif tentang Anda Tuan. Bahkan orang yang mendukung Anda semakin banyak saat ini merupakan kesuksesan besar." Kemudian Geralt menimpali, "Sejauh ini berjalan dengan mulus. Rocky, apakah kau nyaman dengan posisi barumu?" tanya Geralt kepada Rocky. "Ya, saya sangat nyaman dengan posisi ini," jawab Rocky dengan tersenyum. "Saya sangat senang Anda menempatkan saya di posisi yang sesuai dengan potensi saya." Kemudian Geralt menyeruput minumannya dan muncullah sebuah notifikasi yang bertuliskan magic level meningkat 1 level. Kemudian Geralt sambil memandangi notifikasi sistem itu berkata, "Jika kau senang aku juga senang. Aku berharap kau bisa bertanggung jawab dan semakin semangat dengan posisi barumu." "Tentu saja Tuan," timpal Rocky. Kemudian Geralt berkata di dalam hatinya sambil melihat tangannya, "Dalam beberapa bulan terakhir, seluruh penjahat yang berada di wilayah ini telah diberantas. Ini membuat rakyat merasa sangat nyaman. Aku juga memasukkan banyak orang yang memiliki potensi di bidang pertempuran ke tim Rocky. Kemudian dalam waktu singkat mereka menjadi tim yang sangat kuat. Ini semua berkat skill Siman. Tapi dia masih menggangguku," timpal Geralt sambil melirik ke arah Isabella yang terus-menerus berkata, "Kembalikan padaku." Setelah berpikir sejenak Geralt pun berkata, "Oberyn, jelaskan kepadaku tentang perkembangan tanaman dengan metode baru itu." Oberyn pun menjelaskan bahwa perkembangan tanaman yang ditanam dengan metode pertanian yang baru, masih belum bisa dipastikan efektivitasnya, dikarenakan di sini setengah tahun hanya ditutupi es dan ditambah ada banyak hama. Mendengar penjelasan Oberyn, Geralt kemudian berkata, "Avila, berikan pandanganmu mengenai Spirit Stone sebagai produk utama kita." Avila pun menjelaskan, "Menurut saya mengenai Krivia, Spirit Stone sebagai produk utama wilayah kita memang bagus. Namun, perlu waktu yang lama untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
Mendengar itu Gerard pun berpikir sambil mengusap-usap perutnya, Simon hanya memberitahu potensi seseorang, tetapi tidak dapat langsung mengubah keadaan ini. Aku harus bekerja lebih keras lagi, sepertinya Tuan senang sekali melakukan gerakan tersebut, ucap Rocky sambil melihat Gerard yang sedang mengusap perutnya. Kemudian Gerard mengatakan, dari yang ku dengar gerakan ini bisa menurunkan berat badan. Kemudian mereka pun tertawa bersama. Di dalam hati Gerard berkata, gerakan ini bukan untuk diet, melainkan sebuah bug yang dapat meningkatkan level magic power secara signifikan. Setelah melepaskan magic dengan kedua tangan, ada bug yang bisa menyerap kembali magic tersebut ke dalam tubuh. Namun pihak Game Paradise mengatakan bahwa ini bukanlah bug. Aku terus melakukan kegiatan ini dalam sebulan, dan magic powerku meningkat 12 level. Dengan ini aku bisa melepaskan 4 sihir dalam waktu yang bersamaan. Kemudian ada seorang prajurit sembari berteriak, Tuan ada laporan terbaru. Di tambang tempat Anda mengirim orang untuk menyelidikinya, ada markas bandit di sana. Ditambah lagi mereka memiliki beberapa budak. Kemudian kita diperlihatkan scan 1 tahun yang lalu, di mana di scan ini ada 2 orang yang sedang berlatih pedang. Dan ada seseorang wanita yang melihat mereka. Pertarungan pedang memang menarik. Kemudian ia dikejutkan dengan 2 orang yang berkata, Hei kenapa kau menatap teman kami terus, apakah kau punya masalah? Dan ternyata kedua orang tersebut adalah kakak dari sang gadis tersebut. Kemudian sang kakak mengatakan pada adik perempuannya itu, seharusnya kau melakukan tugasmu. Santai saja aku lebih cepat dibanding anak lainnya, hahaha kau memang sangat kuat. Kemudian mereka pun berbincang. Sekarang umurmu sudah 14 tahun, kau bilang ingin menjadi maid di istana. Iya, itu adalah tempat yang bagus, ditambah di sana juga ada direktur yang sudah mengasuhku yang merupakan seorang anak yatim piatu. Sayang sekali kau tidak bergabung dengan tim petualang kami. Mendengar itu Lena pun sentak terdiam dan kemudian berkata, Kakak, meskipun saat ini aku tidak menginginkannya, tetapi apakah aku bisa menjadi petarung yang hebat, meskipun aku seorang wanita? Sejujurnya aku juga ingin menjadi petualang dibanding menjadi maid. Mendengar ucapan Lena kakaknya yang berambut biru kemudian tertawa dan berkata, Lena, apakah kau tahu alasan kenapa hanya sedikit petualang wanita di dunia ini? Ia pun menarik pedangnya sehingga mengeluarkan aura yang menghempaskan angin di sekitarnya. Kemudian ia berkata, karena dunia luar lebih keras daripada yang mereka pikirkan. Beberapa dari mereka pun ada yang pensiun atau mati. Tetapi faktanya lelaki pun sama. Jenis kelamin tidak penting, yang terpenting adalah bakat, pengalaman dan keinginan untuk menjadi kuat. Kau memiliki bakat yang lebih hebat dibandingkan kami. Jadi tentu saja kau bisa menjadi petualang hebat. Kakaknya yang berambut merah kemudian mengatakan, datanglah ke kami kapanpun kau mau, kami akan menyambutmu dengan hangat. Ia mengatakan itu sambil mengusap rambut Lena. Mendengar itu Lena pun berkata baik sambil tersenyum. Kemudian scan berpindah pada masa sekarang, dan terlihat Lena sedang berada di sebuah goa yang sangat gelap. Ia pun terus menangis sambil menyebut dan meminta tolong ke kakaknya. Kita pun dibawa pada saat sebelum Lena berada di dalam goa tersebut. Lena mengingat direktur panti asuhan sambil menggandeng anak-anak panti berkata, Lena, kau benar-benar seperti malaikat di panti asuhan ini, jadi tetaplah bekerja demi panti asuhan ini. Lena mendengar itu dengan senyum lebarnya menjawab baik Pak Direktur. Kemudian scan berpindah pada ingatan Lena pada saat ia sampai di tempat para bandit. Kemudian ada seorang bandit yang berkata bahwa direktur panti asuhan telah menjual Lena kepada mereka. Lena mendengar itu tidak percaya dan mengatakan, tidak mungkin. Direktur memberitahuku jika aku akan menjadi maid di istana. Mendengar perkataan Lena seisi ruangan pun ketawa dan salah satu bandit berkata, kau bukan menjadi maid tapi akan menjadi budak, sungguh menyedihkan. Lena melihat semua bandit ketawa pun marah dan membentak dengan mengatakan berhenti tertawa. Mendengar bentakan Lena seorang bandit kemudian datang sambil membawa sebuah cambuk sambil mengatakan, hei gadis sialan, anak yatim, maid ataupun apa sebutanmu. Dengan mengayunkan cambukannya kepada Lena ia berkata, jika kau seorang budak, kau harus berbicara dengan sopan. Cambuk itu pun mendarat ke tubuh Lena, cambuk itu pun terus-menerus menghujam ke tubuh Lena hingga membuat Lena menangis dan berteriak sakit tolong ini sangat menyakitkan, ini semua pasti salah, aku bukanlah seorang budak aku adalah seorang maid, direktur tidak mungkin salah.
Setelah 1 minggu dijual ke pedagang budak, Lena setiap harinya selalu menerima hukuman fisik, dan sisanya hanya berdiam di penjara. Seorang budak berambut merah memulai obrolan kepada Lena, "Hei, apakah kamu dari Malorca?" tanya gadis berambut merah itu. Lena kemudian menjawab, "Apa maksudmu?" "Jika iya, kamu pasti akan cepat terjual," timpal gadis berambut merah. Gadis berambut merah pun menjelaskan kepada Lena bahwa banyak anak yatim piatu di Malorca dijual menjadi budak, dikarenakan gadis dari Malorca sangat banyak peminatnya. "Pak tua yang membawamu ke sini juga adalah salah satu dari para penjual budak, jadi terima saja nasibmu." Kemudian Lena berkata, aku tidak akan menerimanya, bagaimanapun aku harus keluar dari tempat ini." "Apakah kau tidak ingin keluar dari sini?" tanya Lena. "Kau sungguh gadis yang lugu, aku bahkan tidak pernah berpikir seperti itu. Namaku Mani, mari kita menjalani kehidupan keras di sini bersama-sama." Melihat Mani yang baru saja mengupil dan kemudian mengajak berkenalan, Lena pun berkata, "Jauhkan tangan kotormu itu dariku." Melihat itu Mani pun tertawa sambil berkata, "Kau memang seorang gadis yang lugu." Beberapa bulan berlalu mereka pun terlihat menjadi sangat dekat, sambil berjalan membawa pakaian kotor. Lena melihat sambil bergumam di dalam hatinya, ada sedikit budak yang masih kecil di sini. Ada juga budak lain yang hidup seolah-olah seperti boneka, budak-budak akan tetap dijual seburuk apapun keadaannya. Entah aku ini beruntung atau tidak, aku akan tetap aman sampai usiaku 15 tahun, karena anak dengan usia di bawah itu tidak akan mendapatkan harga tinggi. Aku tidak boleh menyerah. Setengah tahun pun berlalu, aku semakin dekat dengan Mani. Mani memberitahuku banyak sekali informasi di dunia ini. Dan ketika aku bertanya dari mana ia mendapatkan semua pengetahuannya, ia selalu menjawab bahwa ia hanya mendengar apa yang dikatakan orang-orang itu dan ia mengatakan bahwa ia memiliki telinga yang bagus. Ia selalu menjawab seperti itu setiap aku menanyakan soal pengetahuannya. Mani kemudian menjelaskan bahwa keunggulan Krivia hanyalah pemburu mereka sangat banyak, tapi itu membuat para petualang jarang mendatangi mereka. Kakakmu yang sering kamu ceritakan tidak akan mungkin akan datang ke sana. Mendengar itu Lena menjawab dengan kesal, ya, terima kasih sudah memberitahukannya kepadaku, tetapi aku tidak akan menyerah dengan keadaan ini. Kemudian Mani menghela napasnya dan berkata, "Baru kali ini aku melihat budak seoptimis dirimu, tapi aku menyukainya," timpalnya dengan lirih. Setahun telah berlalu, kini usia mereka sudah 15 tahun, dan terlihat Mani sedang terbaring dengan wajah memerah. Melihat itu Lena tampak khawatir dan berkata, Mani, kau kenapa?" Ia kemudian menyentuh tubuh Mani dan merasakan bahwa badan Mani sangat panas, dan ia merasa ini akan buruk untuk Mani. Kemudian Scan berpindah ke seorang bandit yang sedang mabuk sambil berbicara, "Hah, Glagas sudah tidak ada kabar lagi. Apakah dia sudah ditangkap babi itu? Aku harus berterima kasih padanya, karena aku bisa menjual budak jelek ini dan bersembunyi di tambang ini." Kemudian Lena pun datang sambil berteriak, "Tuan, teman saya sedang sakit, saya mohon berikan dia sup hangat. Sebagai gantinya saya bersedia menuruti semua perintah Tuan. Tolong berikan dia satu sup hangat." Pria itu kemudian melirik Lena. Kemudian Scan berpindah di meja makan di dalam goa itu. Lena pun berkata kepada Mani, "Sekarang makanlah, dan minumlah ini setelah makan." Kemudian pria itu merangkul Lena lalu kemudian membawanya sambil berkata, "Kau bisa memakannya sendiri kan? Baiklah, sekarang kau ikut denganku." Lena yang dibawa pergi itu pun berkata kepada Mani, "Tidak apa-apa Mani, aku akan baik-baik saja." Setelah mengatakan hal itu kepada Mani, tiba-tiba pria itu memegang wajah Lena dan berkata, "Ya, orang sakit seharusnya beristirahat dengan tenang bukan?" Tiba-tiba sebuah mangkuk sup pun datang dan tepat mengenai wajah pria itu, dan ternyata itu adalah mangkuk sup yang ada di meja Mani. Ia melemparkan sop itu tepat mengenai wajah pria bandit tersuk dan berkata, "Yah, headshot." Lena kaget melihat kejadian di depan matanya itu, kemudian tanpa berlama-lama Mani menarik tangan Lena dan berkata, "Sekarang ayo kita pergi dari sini." Sambil berlari dan menarik Lena, Mani berkata, "Hei Lena, apa yang ingin kau lakukan hanya demi semangkuk sup? Kau harus memegang omonganmu selama ini, ingat kamu bukan budak." Tegasnya, "Kita akan keluar dari sini." Kemudian sebuah tangan pun muncul dari belakang mereka dan pria itu berkata, "Kau ingin kemana?" Kemudian pria itu menebaskan pisau ke arah Mani sehingga Mani terlempar dengan darah yang mengalir akibat tebasan pisau itu.
Lena pun menjadi histeris dan berteriak tidak, kemudian refleks ia memukul wajah pria itu dengan keras. Setelah itu Lena kemudian menghampiri Manny dan berkata sambil menangis, "Bodoh, bagaimana bisa kau tertebas pisau?" Kemudian Manny berkata dengan terteta-teta, Hidupku ini sangat menyedihkan. Aku hidup bersama bandit, yang kulihat hanyalah pembunuhan dan pemerkosaan. Aku tidak punya alasan hidup, sedangkan kamu memiliki alasan hidup yang jelas, kamu punya mimpi untuk dicapai, sungguh aku sangat iri padamu. Itulah kenapa aku melindungimu. Jadi tetaplah bersemangat Lena." Sambil menutup matanya Manny berkata kepada Lena jangan menyerah, itulah hal yang paling aku suka darimu. Kemudian pria itu pun sudah ada di belakang Lena dengan pisau di tangannya. Menyadari itu Lena berkata sambil mengeluarkan air matanya, "Semua orang di sini akan kubunuh." Mendengarnya membuat pria itu menjadi marah dan langsung memegang kepala Lena dengan tangan kanannya dan menghempaskan kepalanya ke tanah, serta tangan kirinya siap untuk menusuk dengan menggunakan pisaunya. Pria itu berteriak, "Temanmu sudah membakar setengah wajahku, maka kaulah yang akan menyusul temanmu ke neraka." Kemudian ada suara yang berkata, "Kalau begitu bagaimana jika aku yang membakar seluruh tubuhmu?" Kemudian setelah mengatakan itu muncullah sihir api yang membakar pria itu, dan ternyata itu adalah Geralt yang datang sambil berkata, "Bagaimana jika aku yang membakar tubuhmu sampai kau menjadi abu?" Kemudian kita dibawa pada scan yang berada pada sisi Geralt. Pada scan ini kita diperlihatkan Geralt dan Rocky yang telah berada di depan pintu masuk sebuah tambang. Gelagas yang sudah menyembunyikan mereka telah hilang. Mereka tidak akan menyangka seorang pemimpin yang tidak kompeten akan menciduk mereka. Apakah ada tempat lain selain tambang ini yang menunggu untuk dicinduk? Rocky yang sedang bersiap-siap berkata kepada Geralt, "Tuan muda, Anda sangat bersemangat." Kemudian Geralt menarik pedangnya mengatakan, "Ya aku memang sedang bersemangat." Lalu Geralt berteriak, "Dengarkan aku semuanya. Kita datang ke sini untuk menghabisi para bandit dan tidak boleh menyisahkan mereka satupun. Lalu, kita juga akan menyelamatkan orang di dalam dan menunjukkan keadilan pada semua orang. Ku ingatkan sekali lagi, jangan sisakan satupun." Setelah menyelesaikan pidatonya Geralt pun mengayunkan pedangnya ke arah pintu masuk tambang sembari berteriak Hail Crivia. Mendengar itu pun semua prajurit ikut meneriakkan Hail Crivia dan langsung menyerang tambang. Perperangan pun dimulai. Di dalam tambang tampak para bandit tengah terpojok oleh prajurit Crivia. Seisi tambang pun bergema dan ada teriakan, ada serangan, "Halau mereka, jangan biarkan mereka masuk lebih dalam, hei kau panggil cat sekarang." Dan selas pria yang berteriak itu pun tertebas pedang dari belakang. Ternyata itu adalah Rocky yang menebas dan berkata, "Tak akan kubiarkan satu orang pun lolos dari sini." Tak mau kalah para bawahan Rocky juga memperlihatkan kemampuannya dan menghajar para bandit. Tak butuh waktu lama, para bandit pun telah selesai dibasmi. Geralt kemudian berpikir bahwa level kemampuan musuh hanyalah orang biasa yang diberikan senjata. Kemudian ia berkata kepada seluruh prajuritnya, "Menyebarlah dan cari mereka semua." Mendengar perintah Geralt semua prajurit sentak berteriak baik dan langsung pergi menelusuri tambang. Lalu kita kembali pada scan di saat-saat Lena akan ditusuk dengan pisau oleh seorang bandit. Bandit itu berkata kepada Lena, "Temanmu sudah membakar setengah wajahku, kaulah yang akan menyusul temanmu ke neraka." Kemudian Geralt berteriak dan berkata, "Bagaimana jika aku membakar seluruh tubuhmu hingga menjadi abu?" Terbakarlah. Bandit itu pun menoleh ke belakang dan seketika sihir api mengenai seluruh tubuhnya. Geralt kemudian berjalan mendekat sambil berkata ke arah Lena dalam hatinya, "Aku sudah sering melihat budak dalam game, sebenarnya itu sangat menjijikan." Kemudian Geralt memegang tangan Lena dan berkata, "Apakah kau baik-baik saja?" Kemudian Lena menjawab, "Ya, aku baik-baik saja, tetapi, temanku. Dia mati demi menyelamatkanku." Melihat kondisi dari Manny Geralt pun berkata dalam hatinya, sepertinya sudah terlambat untuk menggunakan sihir penyembuhan untuknya. Kemudian Geralt memeluk Lena dan berkata, "Maafkan aku. Seharusnya aku datang lebih cepat." "Tidak, ini bukan salahmu," ucap Lena. Geralt memperhatikan keadaan Lena dan berkata dalam hatinya, tangannya hanya ada kulit dan tulang saja, dia pasti sudah sangat menderita selama ada di sini. Kemudian muncullah Cat dengan keadaan mabuk sambil berkata, "Apa-apaan ini, kenapa di sini berisik sekali?" Lalu ia melihat Geralt sedang memeluk Lena kemudian ia berkata, "Kau kan,
rasanya tidak asing, bukankah kau si babi gendut dari kerajaan itu? Kau berani sekali datang ke peternakanku, aku akan memanggangmu dan menyantapmu. Peternakan, ucap Gerard memandang serius. Ya, mereka semua sudah seperti hewan ternak, yang mereka boleh tahu hanya cambuk dan makanan rumput saja, jawab Chad sambil tertawa. Gerard pun marah dan mengeluarkan sebuah sihir sambil berkata, kau sudah keterlaluan, maka kau harus mati. Melihat Gerard menggunakan sihir, Chad pun meremehkannya, ia juga mengeluarkan sihir miliknya sambil berkata, sihir. Hahaha, babi sepertimu paling hanya bisa bermain lumpur saja. Kemudian mereka pun saling menatap dan Chad terlebih dulu mengeluarkan sihirnya tetapi dapat dihindari Gerard dengan sihir haste miliknya. Haste, bagaimana mungkin babi sepertimu bisa menggunakannya? Belum selesai ia berbicara, Gerard dengan sihir hastenya mengelilingi Chad dengan sangat cepat, yang membuat Chad sangat terkejut. Chad melihat kiri dan kanan, memerhatikan Gerard dan berpikir, haste adalah sihir pemula yang digunakan untuk mempercepat tubuh, tetapi sihir ini sangat sulit dikendalikan dan tidak bisa dipakai sembarang orang. Tapi kenapa babi ini bisa bergerak dengan mudah? Melihat Gerard yang bergerak sangat cepat, Chad berkata, aku tidak bisa melihat pergerakannya, maka dari itu akan kuhancurkan saja semua area ini. Belum sempat Chad mengeluarkan sihirnya, sebuah sihir magic missile mengenai rahangnya, dan diikuti sihir magic missile lain yang mengenai semua titik vitalnya. Menggunakan sihir tingkat tinggi saat kau mabuk adalah tindakan bodoh. Dia bahkan lebih lemah dari yang kukira, bahkan dia mati hanya dengan begitu saja ucap Gerard sambil memasukkan pedangnya. Kemudian notifikasi sistem bermunculan. Misi, berperang dengan kejahatan telah selesai, loyalitas semua orang ke Anda meningkat 23 poin misi, menghancurkan organisasi bawah tanah telah selesai, loyalitas semua orang kepada Anda naik 34 poin. Kau telah memiliki tingkat loyalitas di atas 100, masa keemasan wilayah Krivia akan datang. Setelah kematian Chad, situasi dalam tambang menjadi lebih kondusif, semua orang yang sudah tertangkap dan dijadikan budak telah diselamatkan. Beberapa orang yang tertangkap dibawa kembali ke kampung halaman oleh bagian logistik. Kemudian Scan berpindah pada kereta yang dinaiki Gerard dan Lena. Gerard mengajak Lena untuk pergi ke wilayah Krivia. Lena kemudian mengatakan, apakah tidak masalah aku pergi ke wilayah Anda Tuan? Gerard pun menjelaskan kepada Lena, jika kamu kembali ke Malorca, aku khawatir kamu akan dijual lagi oleh direktur itu. Kebetulan aku sedang mencari orang bertalenta untuk bekerja denganku. Aku akan merasa senang jika kamu datang ke wilayahku. Aku bisa menjamin kamu akan dilatih sampai menjadi seorang Swordmaster. Terima kasih Tuan, jawab Lena dengan sangat senang. Aku akan menjadi Swordmaster terkuat yang akan melebihi ekspektasimu. Mendengar itu Gerard hanya tertawa kecil dan berkata, bagus sekali. Di dalam hatinya Gerard berkata, aku tidak menyangka bertemu dengan Lena Giselle Ellis di sini. Lena merupakan salah satu vanguard dari pasukan Raja Iblis pada Perang Besar. Ketika para player menyerbunya, dia hanya tersenyum dan berdiri dengan tegap, yang semakin memperkuat gelarnya sebagai seorang tank terkuat. Ia memimpin garis terakhir pertahanan pasukan Raja Iblis, semua benteng yang ia lindungi hampir tak tertembus. Ini sangat bagus, aku akan menutup kemungkinan Lena akan jatuh ke tangan Raja Iblis. Aku bisa menggunakannya demi persiapan perang besar, dan juga akan membuatnya menjadi salah satu prajurit terkuatku. Namun yang jadi masalah besar sekarang adalah wilayah tetangga, Malorca. Jika pemimpinnya mengizinkan perdagangan budak, maka ia juga bisa saja mengizinkan kegiatan ilegal lainnya. Jika begitu wilayahku juga bisa terkena dampaknya. Scan berpindah ke wilayah Malorca. Hargus, ingin kau apakan semua uang itu? Beberapa hari ini aku sudah banyak mendengar berita kejayaan Krivia, aku pun menjadi kesal mendengar kabar itu. Sebagai teman dari Glagas apa yang akan kau lakukan Frua? Ya, aku pribadi akan membersihkan wilayah mereka, aku akan membalaskan dendam temanku.